Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Untuk Anda yang ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting, segmen Catatan Siang hadir untuk menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan pemirsa sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar di tanah air dalam segmen Catatan Siang. Pemirsa, beberapa waktu lalu diketahui ada deretan pagar-pagar bambu misterius di perairan Laut Tarumajaya di Kabupaten Bekasi yang mendadak menjadi sorotan. Sebelumnya juga ramai pagar bambu di perairan Tangerang beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata pemirsa, pagar laut ini dibangun 6 bulan yang lalu. Dan apa sebenarnya alasan berdirinya pagar bambu di perairan Bekasi? Untuk apa sih kira-kira? Kami akan hadirkan dalam Catatan Siang untuk Anda. Pagar bambu sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sangat menarik perhatian. Bagaimana tidak, para nelayan sudah 6 bulan ini mengeluh gara-gara pagar bambu ini. Mereka nyaris kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan. Pagar laut di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini membentang dari tepi pantai menuju laut. Keberadaan pagar laut bambu di perairan Bekasi ini sempat viral di media sosial setelah dikhawatirkan peruntukannya seperti pagar laut di perairan Tangerang. Yuk kita lihat lebih dekat pagar-pagar bambu yang tersusun sepanjang 2 km di perairan ini. Ternyata keberadaan pagar laut ini sudah sangat berdampak. Para nelayan di kawasan ini mengaku sangat terganggu. Sulit kan caranya ikan. Sulitnya gimana tuh, Pak? Tadi karena kemarin ini jadi di baro, ombaknya lumayan gede kalau nengah. Iya. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa lumayan. dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu Harus gitu. ke tengah dulu. Ke tengah ombaknya gede kan. Ya wajar saja karena keberadaan pagar laut ini membuat nelayan harus menempuh jalur lebih jauh lantaran harus melintasi jalur pagar dan memutar. Mereka khawatir keberadaan pagar-pagar ini permanen dan merusak jalur tangkapan ikan mereka. Namun, kekhawatiran itu disanggah Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKPP Provinsi Jawa Barat. DKPP menjelaskan pagar-pagar bambu ini merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Dengan adanya kerjasama ini, maka masing-masing pihak melaksanakan daripada isi perjanjian yang salah satu diantaranya adalah penataan kawasan. Di dalamnya termasuk pembangunan alur pelabuhan pangkalan pendaratan ikan Paljaya ini. Nah, alur ini menjadi sangat penting karena untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya. Jadi kawasan Bekasi Utara ini ke depan akan menjadi kawasan industri perikanan, ya. Nah, ketika nelayan umpamanya tidak memiliki alurnya, kita siapkan dari sekarang, nanti nelayan justru akan semakin sulit untuk mendapatkan alur. Pelabuhan di perairan Paljaya atau Tarumajaya masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional dan daerah sejak tahun 2018. Pelabuhan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pun telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi untuk menghentikan kegiatan di sana. Kementerian KKP menilai ada penyalahgunaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui. Dan ini kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat PSDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum
karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPR. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau teman-teman melakukan investigasi, silahkan datang ke lokasi. Nama PT-nya ada. Gitu. Nah, tapi kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya. Iya, dia kayak dia berani seperti itu karena dia merasa sudah memiliki KKPR darat. Gitu. Padahal dari hasil pelacakan geotek kami selama 30 tahun terakhir, daerah itu nggak pernah darat, daerah itu laut. Jadi kalau dia laut, dia harus punya PKKPR. Informasi yang ada, proyek ini diperuntukkan bagi pelabuhan perikanan. Bahkan, kabarnya proyek ini melibatkan pihak negeri dan swasta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Hal berbeda disampaikan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP pemirsa yang mengungkapkan indikasi penyalahgunaan ruang laut terkait dengan pembangunan pagar bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa aktivitas yang diminta oleh KKP untuk dihentikan adalah kegiatan restorasi lahan. KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL-nya, ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya, Pak Kadis akan menjelaskan dari mana. Nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar sepanjang 30 meter di perairan Kabupaten Tangerang, Banten untuk disegel dan dicabut. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pembangunan pagar laut diusut tuntas. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, gitu. Nah. Apakah akan ada evaluasi untuk Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Pemirsa, pagar misterius juga ditemukan di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP menyatakan pagar bambu tersebut tidak berizin dan menghentikan kegiatan tersebut. Berikut adalah laporan dari Agam Rizky, pemirsa, dan juga juru kamera Diana Karisma dari lokasi untuk Anda. Ya, baik pemirsa, saat ini kami bersama dengan Kepala Dinas KKP Jawa Barat sedang meninjau bagaimana lokasi dibuatnya atau terbentuknya pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, memang ini merupakan sejumlah pagar laut yang dibuat melalui kayu-kayu begitu. Dan adapun memang saat ini pembangunan dari pagar laut ini menuai sejumlah permasalahan. Salah satunya ini adalah terkait rekonstruksi lahan yang dibangun oleh PT TRPN yang masih belum mendapatkan izin dari kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Hanya pihak dari PT TRPN ini baru mendapatkan izin dari KKPRD atau kegiatan pemanfaatan ruang darat. Baik pemirsa, saat ini kami sudah berada di atas kapal untuk meninjau secara langsung bagaimana keadaan dari pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, sekaligus
melihat dan meninjau bersama dengan Dinas KKP Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas KKP Jawa Barat untuk bertanya langsung terkait pemasangan pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini bersama Pak Hermansyah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Ya, Bapak, boleh dijelaskan nih, Pak, untuk kegiatan di sekitar Kabupaten Bekasi ini yang akhir-akhir ini viral di sosial media seperti apa nih Pak sebenarnya, Pak? Ya, jadi kita saat ini berada di atas alur yang sedang kita tetapkan sebagai alur pelayaran ya. Dari pelabuhan kita, Paljaya itu menuju nantinya ke laut lepas, seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini, ini kan ada cerucuk-cerucuk bambu seperti itu. Ini sebenarnya batas kepemilikan lahan. Yang sebelah kiri kita ini kepunyaan TRPN, kemudian yang di kanan ini miliknya Eman ya, MAN. Pak Hermansyah, ini kan dari dua kegiatan dilakukan secara sekaligus. Pasti ada beberapa komplain dari nelayan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pihak KKP kepada nelayan? Apakah nantinya mereka sudahkah menerima kompensasi dari kegiatan ini, atau mungkin dari pihak swasta tersebut juga memberikan kompensasi tersebut, Pak? Nah, kita sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan yang ada di sini, dan pada dasarnya sebenarnya para nelayan sudah tahu akan adanya kegiatan ini, terutama pembuatan alur ya dan penataan pelabuhan itu. Terkait dengan nelayan terdampak, sebenarnya juga di dalam pertemuan sosialisasi itu juga dikemukakan oleh nelayan bahwa mereka menginginkan adanya kompensasi. Jadi sebenarnya juga pihak perusahaan sudah memberikan kompensasi terhadap nelayan-nelayan terdampak, terutama pada jalur-jalur yang ada ya di ini, ada yang mereka menanamkan alat tangkap di alur ini, itu diberikan kompensasi. Kemudian juga karena nelayan sebagian yang biasanya di pinggir menangkap, kemudian mereka menjadi nelayan tengah, juga sudah diberikan kompensasi. Ya, yang diberhentikan itu adalah reklamasinya. Jadi ini reklamasi ini kan ini yang pihak swasta. Jadi kegiatan reklamasi ataupun rekonstruksi yang mereka lakukan itu yang diberhentikan. Tapi untuk alur ya tetap kita harus tetap melakukan penataannya. Walaupun saya juga sudah perintahkan untuk sementara untuk pendalaman alur juga kita berhentikan supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang lain gitu ya. Berarti dari pihak swasta sendiri udah memiliki izin seperti apa nih? Ya inilah yang harus diurus oleh pihak swasta, yaitu KKPRL namanya ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, itu yang harus ditempuh oleh pihak TRPN. Oke, terima kasih banyak Pak Hermansyah atas waktunya. Ya pemirsa, itulah penjelasan lebih lanjut dari Kepala Dinas KKP Jawa Barat terkait pembangunan pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Agam Rizky, Diana Karisma, TV One mengabarkan.